Jadi secara sederhana dari perjalanan kita ini, kita bisa merasakan bahwa kota ini hanya ingin dikenal sebagai pusat perkembangan budaya Jawa yang sesuai dengan slogan pemerintah kota ini, yang adalah Spirit of Java. Hari ini kita ada di Kota Solo. Kita curious ya, terkait slogannya Kota Solo, yang adalah Spirit of Java. Tempat pertama, kita datang ke Kampung Batik Laweyan. Nah, di Kampung Batik Laweyan itu adalah kampung para saudagar. Zaman dulunya. Zaman dulunya, benar. Nah, untuk luasan sendiri di Kampung Laweyan itu 24 hektar. Besar ya? Besar. Dia dibagi 3 blok, dan untuk tokonya sendiri itu kurang lebih 70-an. As informasi yang kita dapat dari lokal guide di sana. Dan untuk ciri khas batik Solo sendiri itu dia berwarna kecoklatan dan agak kehitaman ya. Kita juga cobain ya untuk belajar batik tulis di salah satu toko di Oma Laweyan. Wow. Batik banyak tuh. Halo pagi. Itu kita disambut cukup ramah, and then kita langsung dihantarkan ke sekumpulan ibu-ibu. Dan pas kita di sana kita sempat ngobrol juga bahwa memang dan 3 orang itu sudah bekerja hampir 12 tahun, kurang lebih semenjak toko itu berdiri. Pertama sih dikasih motif sama mereka gitu ya. Betul. Udah ada coraknya. Iya, betul. Jadi tinggal kita ikutin. Benar. Dengan alat canting itu, kita diajarin dulu sama ibunya. Betul. Terus kita contohin lah. Ya biasa ya, namanya juga first time. Betul. Pasti bleber. Nah, ibunya itu yang ngebantu untuk ngerapihin. Cantingnya tuh punya ukuran ya? Ada, kalau yang kalau nggak salah si ibunya bilang tuh dia pakainya 5 jenis canting. Sesuai dengan ukurannya. Swipe-nya itu ke kanan ya? Wah, aku justru nggak tahu yang Kamu itu. Nggak tahu ya? Jadi gerakan cantingnya itu ke arah kanan. Jadi cara kita ngambil skop si lilinnya itu nggak boleh terlalu banyak. Betul. Kalau terkaan itu sih hanya 1/4 aja ya dari ukuran canting yang ibu itu ajarkan ke aku gitu loh. Dan posisinya setelah kita serok nyendok ya. Kita nyendok itu posisinya langsung mulut cantingnya itu ada di atas ya, biar nggak keluar. Jadi jangan ditunggingin ke arah bawah. Nggak diturunin kali ya bahasanya, bukan ditunggingin. Diturunin. Nah, mereka sendiri pun tuh turun temurun loh bisa membatik itu. Betul. Jadi dari orang tuanya, terus mereka belajar dari orang tuanya. Selain mereka ngajarin, mereka juga lagi sambil kerja ya itu ya. Buat motif batik tulisnya ya. Dan prosesnya sendiri setelah kita nanya itu makan waktu 1-3 bulan ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk pewarnaannya. Cuman kamu ini tahu dipuji, maksudnya untuk jelas. Laki-laki. Jumawa ya. Untuk laki-laki kamu tergolong sabar, karena katanya kalau misalnya bikin yang nggak sabar itu
lilin yang netes yang jatuh yang Banyak. besar-besar itu lebih banyak. Oke. Jadi kamu tergolong bagus. Udah. Makasih ya, Pak. Tempat kedua, ini kita Makan lapar ya. dong, ya kan? Iya. Kita langsung menikmati sarapan. Itu letaknya masih di sekitaran kota, pusat kota lah. Iya, gitu. pusat kota sih. Yaitu Pura Mangkunegaran. Iya. Di sana itu ada salah satu pendopo baru yang kalau tidak salah itu baru diresmikan di 21 Januari ini. Tahun ini ya. Tahun ini. Baru diresmikan. Oke. Ada terdapat pendopo yang namanya itu Taman Pracimatuin. Dan di taman itu dibangun salah satu restoran. Makanan di sana itu adalah khas eyang-eyang Mangkunegaranan terdahulu. Nah, sedikit cerita sebelum masuk ke dalam itu, kalau kalian yang mau ke sana itu wajib reservasi. Iya, harus reservasi. Kurang lebih 1 minggu lah. 2 makanan Iya, yang kita betul. pesan ada kulit goreng, Kulit goreng sama sama- tempe mendoan. dan yang enak itu kulit gorengnya. Kulit gorengnya. Dan sambalnya pun itu ramah di lidahku, sama sekali nggak pedas ya. Aku sendiri itu pesen Sobrenebon. sobrenebon. Kalau aku pesen sapi bergentinya. Dan menurutku ya, untuk makanan yang aku pesan ini sedikit distraction. Biasa aku makan itu teksturnya itu lebih cair. Lebih cair. Tapi yang pas datang ini lebih kental. Dan memang nggak yang biasa aku makan itu nggak ada wortel. Nah, aku punya kan sapi bergendi ya. Jujur aku tuh gak berekspektasi seperti apa sih, karena Oke. dari nama atau ingredientnya kayaknya tuh aku belum pernah makan gitu. Oke. Terus ternyata memang ini makanannya sih lumayan bikin kenyang kalau untuk aku pribadi. Oke. Terus di bagian Satu wadah itu kenyang ya? kenyang. Oke. Nah, di bagian bawah itu tuh ternyata ada mashed potato, terus atasnya itu tuh ada seperti sup apa saus ya. Itu rasanya mirip-mirip seperti bolognese gitu. Cuman nggak semanis bolognese. Oke. Dan ada daging sapinya juga, ada wortel gitu. Nah, kita udah pesen makanan pembuka, Mm-mm. terus makanan utama, beserta minumannya. Terakhirnya kita juga pesan dessert Yap, yang rekomendasi dari restoran itu ya. restoran itu. Itu, kamu masih ingat namanya nggak sih? Tape ijo panakota. Tape hijau panah kota. Itu yang paling budaya. Setuju aku juga. Tape ijo panakota itu paling enak. Kita tuh sempat foto-foto kan di situ, karena memang nuansa interiornya tuh Oh iya, dia di dalam clean. restonya ya. clean tapi fancy gitu. Oke. Karena memang mereka memakai warna itu dominannya putih gading Oke. dan campurannya tuh warna emas. Oke. Nah, di situ sendiri tuh kita bisa lihat untuk ceilingnya lumayan high ceiling, Oke. memakai expose ceiling, jadi itu ada rangkanya terlihat dan memakai wood plank. Nah, di situ juga mereka ada chandelier bergaya mid-century berwarna emas. Oke. Jadi memang fancy-nya itu ya dari situ, walaupun kan sebenarnya kalau dilihat tuh simple, clean gitu kan. Cuman ya dari aksen-aksen emas seperti gagang handle jendelanya juga itu bergaya vintage. Jadi nggak monoton. Oke. Nah, untuk furniture-nya sendiri itu pakai Nah, ya ratan, gimana furniture? ratan yang dibending. Jadi mereka tidak meninggalkan gaya tradisionalnya kita gitu kan. Oke. Nah, itu kombinasinya cakep banget sih. Nah, warna pop up-nya itu dari si table barnya. Table barnya ya? Iya, iya. Nah, itu mereka pakai bentuk lengkung berwarna hijau seafoam Oke. dan dengan tentunya aksen list emas. Jadi ya itu kombinasi warna cantik banget. Jadi sih. elegan ya? Elegan. Benar. Itulah singkat cerita kita di
sarapan di Pura Mangkunegaraan ya. Tepatnya di Resto Pracimatui. And then tempat ketiga, nggak lupa juga nih, kita datang ke salah satu identiknya kota Solo, yaitu Pasar Gede. Merupakan salah satu cagar budaya ya, yang bisa dibilang kalau kalian ke Solo nih sayang banget nggak ke Pasar Gede, karena di Pasar Gede ini selain yang utamanya itu pasar tradisional, di Pasar Gede pun itu terkenal kuliner khas kota Solo. Kan udah jadi signaturenya, salah satunya itu es dawet Budermi yang kita cobain. Ya, untuk menuju ke tujuan kita itu jalannya agak sedikit membingungkan karena letaknya lumayan dalam. Iya. Dan jalannya berkelok-kelok ternyata ya. Benar. Ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan memang pas kita nyampe sana itu udah, kalau kata bahasa Jawanya ya, agak kejauhan ruame pol. Rame banget itu. Untuk pesan aja kita sempat bingung ya, agak diem dulu nih pesannya kemana nih? Karena semua ibunya pada beraktivitas gitu kan. Kita dapat salah satu POV nikmatin makanan tersebut sambil berdiri. Karena tempat duduknya juga nggak muat ya di situ ya, saking ramenya. Nah, dengar-dengar juga Pasar Gede ini ya, ada nuansa retouch lagi dari pemerintahan Belanda. Dan khususnya budaya Jawa. Gitu. Jadi nikmatin sambil berdiri, khususnya es dawet ini sama sekali nggak ada POV enak ya. Iya, enak aja gitu. Iya, karena mungkin kita bisa nikmatinnya dari keseruan ngantrinya, keseruan orang nikmatinnya. Itu banyak banget kita dengar ngomong enak nih. Mungkin orang-orang tersebut berbarengan juga, baru pertama kali kan kita ya. Bisa juga, kayak gitu. Jadi overall itu apa ya, hal terpenting ya. Kalian kalau datang ke kota Solo itu wajib banget datang ke Pasar Gede ini. Kan sarapan udah kita nih, dessert 2 kali. Otomatis waktu menunjukkan makin terik, kita berangkat ke hotel. Hotel yang kita pilih ini namanya itu The Royal Heritage Surakarta. Nah, hotel ini sendiri letaknya itu tidak jauh dari tempat Pasar Gede itu ya. Pasar Gede yang kita kunjungi sebelumnya, dan itu letaknya masih di pusat kota Solo. Ya, sesuai namanya The Royal Heritage Surakarta. Betul. Heritage itu kan warisan ya. Pasti ini kental banget dengan budayanya. Kayak kita mulai lihat nih dari tampak bangunannya. Nah, dari depan itu tuh kita bisa lihat udah ada nih motif batiknya di bagian fasad bangunan ini. Kita bisa lihat ada chandelier besar dengan ukiran Jawanya. Ini mulai dari gagang pintu lobi aja itu tuh mereka pakai motif batik. Motif batik kawung kalau yang di gagang pintu itu. Nah, motif batik kawung itu identik dengan bentuk bulat yang disusun secara geometris. Nah, udah dari pintu itu kita bisa lihat tuh berbagai macam ornamen, ada wayang golek, wayang kulit, dan juga berbagai macam barang antik di area lobi ini. Pemakaian batik ini sendiri pun ada di berbagai tempat lah. Betul. Di bagian karpetnya juga pakai motif kawung, kemudian ada di bagian partisi, ada juga di bagian ceiling. Jadi memang motif batik ini tuh diaplikasikannya ada di mana-mana. Betul. Terutama yang kawung sih kalau yang aku lihat sebagai besar. Paling banyak ya? Iya, betul. Nah, ada batik lainnya juga yang diaplikasikan di sini. Di bagian wallnya itu pakai batik teruntung. Nah, itu identiknya dengan bentuk kuntum. Jadi kuntum bunga? Iya, jadi bentuknya seperti kuntum gitu. Nah, itu diaplikasikannya di bagian tembok situ.
meja coffee table-nya itu, yang tempat area menunggunya, mereka pakai solid wood yang diukir. Jadi diukirnya itu kalau terlihatnya itu handmade. Nah, setiap 4 meja itu ukirannya beda-beda. Dan itu cantik banget sih. Nah, ini kenapa di hotel ini isinya pakai batik, pakai wayang. Mereka ini sampai dapat rekor muri dengan kategori hotel berinterior kebudayaan Jawa dengan nuansa motif batik. Itu dia ya. Jadi memang dari ornamen-ornamen dan pemakaian aplikasi di interior ini tuh semua serempak dengan batik sebagian besarnya. Lanjut. Di bagian resepsionis. Nah, di area table-nya itu kita bisa lihat tuh dia memakai motif batik teruntum lagi di sana. Nah, terus kemudian ada batik parang. Nah, batik parang itu memang dengan ciri khasnya itu garis lengkungan yang menyerupai ombak. Nah, itu ada di area box lampu di atas meja resepsionis itu. Dan identik dengan kerajaan ya? Iya. Parang itu ya? Parang itu identik dengan kerajaan. Nah, di bagian area resepsionis itu, yang uniknya mereka itu pakai patung Punokawan. Nah, 4 tokoh Punokawan itu ada Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Nah, di sini tuh rata-rata memang pencampurannya dengan wayang kulit, wayang golek, kemudian batik, dan si Punokawan ini yang identik dengan hotel ini. Nah, di bagian belakangnya sendiri itu terdapat wall panel besar dengan ukiran khas Jawanya. Di bagian kanan ada satu ruangan kecil yang berisikan kursi-kursi mungkin buat meeting atau untuk para manajemen ketemuan lah atau gimana gitu ya. Dan di sebelahnya itu ada art galerinya yang menjual barang-barang antik, terus ada juga barang-barang handmade gitu. Nah, di dan bagian batik-batik juga ya, kain batik juga ya. Ada kain batik juga. Di bagian kiri lobi, nah itu ada restoran Sri Kandi. Nah, restoran ini masih identik lah dengan budaya Jawanya, memakai motif batik teruntum di area dindingnya. Terus juga yang uniknya nih di bagian tengah itu mereka ada terdapat 2 buah pilar besar yang dilapisi oleh bahannya mungkin tembaga atau kuningan. Nah, dengan penggabungan 2 corak motif batik. Nah, yang bagian isinya itu motif batik kaung, luarnya atau bagian listnya itu motif parang, motif batik parang. Nah, di bagian tengahnya kita bisa lihat itu terdapat ornamen ukiran khas Jawa. Nah, itu tuh identiknya menyerupai keraton Solo ini. Dan ada lampu-lampu hanging lamp juga yang tentunya itu khas Jawa. Nah, masuk ke fasilitas, itu aku lihat mukamu sedikit proud ya, melihat sesuatu di lantai 3. Ceritain yang coba. Interiornya itu gimana? Iya. Oke, jadi di lantai 3 ini ada beberapa fasilitas. Ada swimming pool, fitness center, dan ada spa. Nah, di sini itu ada lounge area. Jadi orang bisa bersantai atau meeting di sana, atau sekedar duduk-duduk aja gitu kan. Nah, itu tuh mereka gunanya itu memang seperti void itu sebenarnya. Nah, bisa terlihat itu lounge area ini ada perbedaan leveling lantai lah sama si koridor hotelnya. Nah, koridor hotelnya ini pakai finishingnya karpet, leveling dengan undakan sedikit itu memakai finishingnya itu plank wood. Jadi memang dipisahkan lah areanya antara lounge dengan koridornya. Nah, yang bisa kita lihat di sini itu sebenarnya ini mau dibikin seperti outdoor, seakan-akan outdoor. Cuman memang
di indoor. Kenapa? Karena ada pohon, nah tapi pohonnya itu artificial. Iya. Jadi ya hanya pajangan doang gitu kan. Terus kemudian di bagian voidnya itu bisa kita lihat tuh ada rangkanya dan dilapisi oleh batik parang. Jadi motif batik parang tuh. Ada lagi di lantai 3 itu ya? Iya. Nah di bagian dindingnya sendiri biar nggak kosong-kosong amat gitu ya. Mereka memakai ornamen dengan motif batik runtung. Betul. Nah di area lantai 3 itu terdapat list memakai motif batik kawung. Jadi kembali lagi dikombinasikan 3 motif batik itu Di lantai 3 satu area. ya? Iya. Di satu area ya. Oke. Nah selain ada fasilitas tadi yang udah aku sebutin, di sini tuh juga ada conference rooms dan lumayan banyak ada beberapa ruangan. Iya. And then baru kita Lanjut, kita ke lantai 7. betul. Dari hall-nya gimana menurut? Ya di dindingnya ada batiknya, kemudian dibuat ada bingkai ya? Ya. Kain dibuat bingkai. Terus juga ada cermin dengan frame-nya ukiran Jawa. Betul. Masih dengan identik kebudayaannya. Betul. Barulah kita ke kamar. Nah kamar itu kita memilihnya executive room. Nah saat kita masuk ke kamar itu biasalah di bagian kiri itu ada area komplimen. Jadi ada mineral water, ada kopi, ada teh, terus ada juga minibar kulkasnya ya. Iya. Nah, Betul. terus di bagian kanannya itu ada mirror besar, cermin besar dengan frame ukiran Jawa. Betul. Nah, masuklah kita ke area utamanya, kamar tidurnya. Nah, di situ bisa tuh kita lihat area ranjangnya, bagian headboardnya ada motif batik kawung. Terus di area gordennya juga pakai motif batik kawung. Ya ada tempat sampah, ada kotak tisu. Nah di situ diaplikasikan motif batik kawung. Nah cerminnya ada ukiran juga kan? Iya cerminnya. Menurut kamu gimana? Itu yang mempercantik ya dibanding monoton aja nih. Dan itu ada backlightnya, ada lampunya. Betul. Nah di area tempat tidurnya itu terdapat side lamp. Itu hanging lamp ya, tergolongnya. Nah itu pun ada dilapisi ya dengan ukiran batik. Jadi emang ada ornamen batiknya sendiri itu di area dinding ya untuk mempercantik, mempermanis ruangan itu. Gitu. Jadi memang serempak lah itu satu kamar batik semua. Baru terus masuk ke kamar mandi. Ada 2 pilihan nih, ada shower box, ada bathtub. Jadi ya bisa pilih lah mau berendam atau mau langsung mandi, nggak bisa. Terus ya dengan areanya itu sih besar ya, spacious banget. Nah, di bagian kloset itu, di bagian belakang ada ukiran Jawanya, ukiran khas Jawanya. Nah itu makin mempercantik lagi area toilet ini. Pas kita lanjut berkeliling lagi dan sampai di hotel di malam hari, posisinya itu udah full of light ya. Hotel ini ya, dan itu jauh lebih cantik. Bener. Dari lebih lobby cantik. drop off-nya ya. Dari lobby drop off-nya. Nah menurut kamu gimana? Nah malam lah baru terasa nih megahnya, cantiknya dari lighting itu malam. Karena tempat selanjutnya ini kita ke salah satu tempat patut kalian cobai ya. Pas datang dari wisata ke kota Solo ini adalah wedangan pendopo. Dan uniknya wedangan pendopo ini itu susah diakses bagi kalian yang bawa kendaraan pribadi. Kalian kalau tidak bawa motor itu naik transportasi aplikasi ya, aplikasi online. Nah ini jadi satu journey baru aku untuk nikmatin wedangan, atau bisa dibilang lebih kenal angkringan ya. Karena selain di sini modelnya kayak buffet ya, ambil sendiri ya. Dan uniknya itu
tahu deh, ini bisa diangetin. Iya, diangetin dengan cara dibakar. Dibakar. Plus untuk nasi yang kita pesan pun itu ada beberapa pilihan di sana. Tapi yang kita pilih itu nasi teri ya. Nasi teri. Dan uniknya yang menjanjikan sudah berumur ya, ibu-ibu ya. Ya. Nah, jadi nuansa lawasnya itu Terasa sekali. ya, terasa banget. Bukan hanya dari bentuk bangunannya aja ya. Iya. Di dalamnya. Tapi dari cara pelayanannya dan bahasa yang digunakan itu kita benar-benar berasa hangat aja Bener. untuk menikmati makan malam di sana. Nah, lupa juga minumnya kita pilih itu wedangan jahe. Kamu wedang jeruk jahe, Ya, aku wedang serai. wedang jeruk jahe tapi aku nggak berasa jeruknya kayaknya itu. Lebih kenceng jahenya ya. Jahenya lebih strong dan itu aku bisa bilang dari nasinya enak. Terinya ini, sambal yang ada di dalam nasinya itu pun itu sangat bisa dimakan oleh aku, sama sekali nggak pedas dan enak, serta makanan-makanan pelengkapnya. Untuk makanan utamanya, sate sosisnya, beserta gorengan-gorengannya itu enak. Nah dari interiornya sendiri kan itu memang khas Jawa banget ya. Benar. Jawa zaman dulu banget, vintage lah. Nah itu jadi nilai plus di tempat ini. Betul. Plus makanannya enak. Betul. Dan terdapat foto juga ya, pelanggan-pelanggan yang datang ke sana itu salah satunya ada ibu negara, beserta juga ibu menteri keuangan di era yang sekarang. Jadi udah jadi pilihan tempat. Iya, makin legendaris. memperkuat lagi. Kedua beliau itu datang ke sini, masih kita nggak makan ke sana, ya nggak? Iya dong. Nah, di undangan pendopo ini kan kita udah nikmatin makanan. Ada sedikit nih interior lagi menurut kamu dari undangan pendopo. Nah kalau di sini sendiri tuh terasa tradisional Jawanya. Kemudian memang ada banyak ornamen-ornamennya di sini, ada ornamen rempahnya, wayang kulit, Ya, ada wayang golek. benar. Jadi memang tidak terlepas lah dari kebudayaan Jawanya di sini. Serta juga barang-barang vintage. Iya, barang-barang vintage. Ya, yang dibuat dalam bingkai. Tuh. Dan ada wayang juga dalam bentuk bingkai ya di dindingnya ya. Iya, pajangan-pajangan itu. Selain ada pala rusa juga. Betul. Ini Lumayan memang banyak sih ya ornamennya ya. Pajangannya banyak. Oke. Nah, sebelum kita balik menuju Jakarta, kita juga nggak lupa untuk sempetin mampir ke salah satu Tempat oleh-oleh ya. tempat oleh-oleh, tapi makanan khas dulu dong. Oh iya betul. Kota ini yang adalah Serabi Notosuman. Nah, kita ada Serabi Notosuman, kita nikmatin juga pas di sana dan rasanya itu lumayan enak. Enak ya. Kan Karena- kita yang campur kan. Benar, ada opsi yang original ya. Ada opsi yang serabi Coklat. putih, serabi campur, sama serabi coklat. Betul, kita pilih yang serabi campur dan itu rasanya enak banget, otentik, khasnya Notosuman dan yang dia. Ya, singkat cerita, inilah yang jadi perjalanan kita satu hari di kota Solo. Jadi secara sederhana dari perjalanan kita ini, kita bisa merasakan bahwa kota ini hanya ingin dikenal sebagai pusat perkembangan budaya Jawa yang sesuai dengan slogan Slogannya. pemerintah kota ini, yang adalah Spirit of Java. Gimana? Kalian tertarik untuk datang ke kota ini? Sama seperti yang kita udah lakukan. Penasaran dong? FeYos World akan berkunjung ke kota mana lagi di Indonesia? Yap. Kalau kalian ada rekomendasi
kota-kota kelahiran kalian untuk kita datengin, komen di YouTube channel kita ya. Betul. Dan tunggu terus keseruan kita, Felicia dan saya Yosafad, di channel FeYos. Dadah.